Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit inflamasi yang menahun yang terjadi pada seluruh persendian tubuh kita, dan kejadian ini disebabkan oleh suatu proses imunologis yang berlangsung secara panjang. Jadi istilah rematik itu cukup luas. Jadi istilah rematik adalah istilah yang sering kita dengar di istilah publik. Tapi pada prinsipnya rematik itu kita harus bagi-bagi lagi supaya kita semua bisa sadar bahwa rematik itu terbagi menjadi penyebab yang disebabkan karena trauma atau cedera, rematik yang disebabkan oleh kasus metabolik, dan juga rematik disebabkan oleh kasus autoimun. Nah, contohnya kalau kasus cedera adalah misalkan kita salah urat, salah olahraga tanpa pemanasan. Sedangkan contoh kalau metabolik, kalau kita mengalami peningkatan asam urat, kita bisa mengalami serangan gout akut. Mungkin teman-teman sudah tahu itu. Yang ketiga adalah mengenai rheumatoid arthritis, yaitu suatu rematik yang disebabkan oleh proses imunologis. Itu yang kita bahas, tekankan mengenai rheumatoid arthritis di sini. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit imunologis, jadi dia akan mengalami gejala hampir di seluruh tubuh. Sifatnya simetris, kiri dan kanan, yaitu biasanya terjadi pada sela-sela jari kita atau sela-sela tubuh yang mengandung selaput minyak atau selaput sinovial. Nah, bisa terjadi nyeri yang sangat menahun, jangka panjang, dan akan menimbulkan suatu gangguan gerak. Hal ini akan menimbulkan suatu kesulitan pada klien yang mengalami RA atau rheumatoid arthritis untuk melakukan aktivitas harian. Rheumatoid arthritis ini seperti saya katakan di awal adalah suatu kondisi penyakit yang menahun, yang jangka panjang. Jadi di awal kalau kondisinya baru muncul dalam waktu singkat, acap kali sulit terdeteksi, bisa dianggap sebagai penyakit rheumatik biasa. Tapi kalau dipantau secara jangka panjang, maka masyarakat akan bisa memahami bahwa rheumatoid arthritis ini acap kali terjadi selalu pada daerah simetris, selalu kiri dan kanan, dan tidak kunjung sembuh walaupun sudah diobatin oleh dokter ataupun Anda sudah melakukan suatu upaya-upaya maksimal untuk menghilangkan gejalanya. Penyakit rheumatoid arthritis didasarin dari proses imunologis. Tentu dasarnya itu dianggap dalam berbagai macam studi adalah faktor genetik. Nah, masalah kita nggak tahu nih apakah kita bisa terjadi penyakit rheumatoid arthritis atau tidak. Nah, genetik ini di badan kita sudah memulai bakat untuk mengalami rheumatoid arthritis, tapi bisa mengalami pencetusan jika terjadi ada paparan faktor-faktor seperti adanya suatu infeksi virus atau bakteri yang berat, adanya suatu konsumsi obat-obatan yang tanpa disadari memicu faktor genetik rheumatoid arthritis, adanya paparan sinar matahari berlebihan, atau suatu stres fisik atau metabolik yang berat. Jadi kasus rheumatoid arthritis bisa terjadi muncul dengan predisposisi genetik yang ada di badan kita sendiri. Untuk mengetahui apakah kita bisa mengalami rheumatoid arthritis itu prinsipnya adalah susah. Tapi kita bisa melihat kok dari keturunan kita apakah kita memiliki bakat keluarga yang mengalami penyakit autoimun sebelumnya ataupun kita ada penyakit sakit infeksi berat sebelumnya. Jadi untuk pemeriksaan secara studi untuk langsung dari pemeriksaan darah kita pasti mengalami autoimun atau penyakit RA sulit dilakukan. Rheumatoid arthritis memiliki risiko, baik risiko yang ringan, sedang, ataupun berat. Kalau terjadi pada jari-jari ataupun persendian, tentu resikonya adalah kita akan mengalami sulit bergerak. Tentu dengan jangka waktu panjang, dia akan mengalami suatu kerusakan degeneratif pada sendi-sendi kita, sehingga tentu akan kita melakukan aktivitas harian. Sedangkan selain itu, rheumatoid arthritis juga bisa terkena pada berbagai macam organ, salah satunya adalah jantung ataupun paru. Nah, kalau RA ini terjadi pada organ-organ vital seperti saya sebutkan di atas, tentu akan menyebabkan suatu kondisi keluhan yang lebih berat lagi. Contohnya, kalau rheumatoid arthritis pada jantung, dia akan bisa kena pada selaput jantung. Tentu ini akan menyebabkan jantung kita akan bisa mengalami peradangan menahun, sehingga bisa menyebabkan gangguan gagal jantung di kemudian hari. Begitu pula di paru. Selaput paru akan mengalami suatu penebalan, sehingga menyebabkan suatu gangguan pola bernafas akibat peningkatan elastisitas dari paru tersebut. Jika kita sudah terdiagnosis oleh dokter kita bahwa kita mengalami rheumatoid arthritis atau RA, maka satu, kita harus menangani segera mungkin. Walaupun ini suatu kondisi yang kronik, tapi efek yang terjadi ke depan adalah kita akan mengalami penurunan kualitas hidup. Jadi nomor satu, kasus imunologis ini adalah kasus yang
tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol, artinya sembuh terkontrol. Tentu dengan melakukan, kita harus melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh dokter, kita mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menekan inflamasi atau peradangan kanal autoimun. Selain itu, kita juga harus dari diri kita sendiri, selain faktor obat, kita harus mampu mengembangkan kemampuan untuk lebih santai, lebih rileks, sehingga punya efek untuk lebih bisa menekan dari flare atau aktivitas dari rheumatoid arthritis itu sendiri. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit imunologis. Penyakit ombulis ini bisa kita cegah atau kita jaga dengan cara. Satu, kita harus menjaga badan kita untuk selalu hindar dari radikal bebas. Stop rokok, makan yang baik, makan yang sehat dengan menentukan menu gizi seimbang yang sehat. Kedua, juga kita jangan lupa selalu melakukan olahraga, karena kita tahu bahwa secara studi bahwa vitamin D sangat mampu mencegah terjadinya flare atau aktifnya dari suatu penyakit autoimun. Jadi buat kita semua, mari kita berolahraga 15 menit sampai 30 menit sehari di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9. Kemudian jangan lupa kita bisa konsumsi vitamin D3 untuk bisa meningkatkan kemampuan menurunkan sensitivitas kita terhadap penyakit autoimun. Sekian pembahasan mengenai rheumatoid arthritis. Saya Dr. Oki Ramidhian, spesialis penyakit dalam. Sampai jumpa pada episode berikutnya.